Liburan keluarga in this economy. Harga semuanya naik, tabungan makin tipis. Bahkan untuk sekedar ajak anak jalan-jalan pun kadang harus mikir 2 kali. Pada ngerasa gak sih? Gara-gara kondisi ini juga budget jalan-jalan kita harus rela dipotong. Tapi anak kan tetap butuh hiburan ya. Kita sekeluarga juga tetap butuh liburan bareng, supaya nggak cuma sibuk kerja, sibuk urus rumah, tapi lupa untuk bersenang-senang. Makanya di video ini aku mau kasih lihat apa yang kita lakukan untuk bisa tetap jalan-jalan walaupun dengan budget yang terbatas. Plus aku juga sekalian bisa ngonten loh. Halo semua, kalau kamu baru pertama kali main di channel ini, namaku Lia. Aku adalah ibu rumah tangga yang juga suka membuat konten di YouTube. Dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari sini. Doakan semoga berhasil ya. Sebagai keluarga kecil dengan single income tetap dari suami, kadang aku harus mikir 2-3 kali sebelum ngeluarin uang. Karena kan semua harga serba naik ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan utama kita, maka ada budget yang perlu dipangkas. Budget jalan-jalan adalah salah satu budget yang kita kurangi. Kita udah jarang menghabiskan waktu untuk jalan-jalan di mall yang ternyata sangat menguras kantong. Padahal sebelum-sebelumnya kita lumayan sering ajak anak jalan-jalan. Tapi sekarang prioritas kita berubah. Dengan pengurangan ini, aku berusaha putar otak supaya keluarga tetap bisa merasakan liburan. Supaya kita tetap punya waktu bareng yang berkualitas dengan suasana yang berbeda daripada di rumah aja. Sekarang tantangannya adalah gimana caranya bisa jalan-jalan sekeluarga tanpa harus mengeluarkan uang yang besar. Ternyata ada loh cara ajak anak keluar rumah tapi dengan budget yang minim. Kayak anakku, suka banget jalan-jalan naik KRL. Gak harus kemana-mana, cukup naik KRL aja, dia udah seneng banget. Iya, ada kereta. Biaya yang dikeluarkan naik KRL tuh tergolong terjangkau. Jadi mau kemana aja selama dekat sama stasiun KRL udah cukup banget. Kadang nggak harus kemana-mana juga sih. Cuma station hopping aja anakku juga udah suka. Paling kita jajan-jajan dikit lah di minimarketnya. Udah sampai di Sudirman, cuman ternyata semua makanan habis, jadinya kita pergi ke mana nih? Jatinegara. Kita di sini mau ke Jatinegara. Untung kita bawa minuman, jadi nggak usah beli-beli lagi. Terus kalau kepanasan, bawa kipas nih. Tuh, mau naik kereta baru. Kita waktu itu udah pernah naik kereta baru ya. Hari ini karena hari Minggu, jadi ramai banget. Terus ini jamnya orang-orang pulang CFD. Kayaknya salah hari ini. Lebih enakan kita kalau weekday ya, berdua ya deh, yang lebih nggak terlalu rame ya. Gitu, hari-hari atau jam-jam yang lagi nggak rame. Kupu-kupu. Ini kan ada yang minta ya jalan-jalan naik kereta kan. Maunya naik kereta, dari kemarin maunya naik kereta. Jadi gue sama main ke mall ya. Kita naik kereta aja ya, udah seneng kan? Nggak cari es krim. Mau cari es krim. Oke, ini cari es krim. Di sini kita cari es krim. Ya ini kita sekarang lagi naik kereta lagi karena tadi pertama ke stasiun Sudirman nggak dapat makanannya karena habis semua, kayaknya orang habis FDM. Nah dia pengen cari es krim, jadi kita sempat juga turun di Jatinegara. Cuma Jatinegara juga nggak ada kayak Family Mart atau Lawson, terus harus keluar juga. Jadi ayo udah deh, kita lagi naik kereta lagi, cari arah yang sepi supaya nggak ribet. Keranji. Nah ini sekarang kita lagi menuju ke arah Bekasi atau Keranji, nggak tahu juga. Rencananya sih mau cari es krim itu ya, apa deh? Rencananya mau beli es krim roti cuman nggak tahu nih ada apa enggak ya. Mama bilang Iya roti kan, kalau nggak es krim yang ada di roti O. oh roti O. Oke, sampai jumpa, semoga kita bertemu es krim. Bye bye.
Sekarang kita lagi main di taman. Jadi tadi anak pas dia tanyain habis dari stasiun kereta api, masih mau main ke taman atau mau pulang aja. Ternyata dia masih pengen ke taman. Jadi kita main di taman yang dekat sama rumah kita. Dan ini tuh salah satu rekreasi juga yang menyenangkan buat anak. Apalagi kalau misalnya di tamannya itu ada binatang. Jadi anak aku tuh suka beli makanan binatang, makanan ikan atau makanan burung. Nah, habis itu dia kasih makan binatangnya gitu. Terus sebenarnya kalau misalnya mau ke sini tuh enaknya lagi, mau lebih hemat lagi ya, itu bisa bawa tikar sendiri, bawa bekal, pokoknya bawa makanan dan minuman dari rumah, terus nikmatin aja kayak piknik-piknik gitu. Dan di Jakarta sekarang tuh udah banyak banget tempat-tempat taman gratis kayak gini, dan dia juga ada playgroundnya. Itu wajib banget dicoba. Nah, aku sendiri juga suka review playground gratis di Jakarta. Teman-teman bisa lihat juga di Instagram aku dan juga channel YouTube aku, nanti akan aku taruh di bawah. Cuman hari ini kita mungkin hanya nikmatin gini aja. Next time pengen sih sesekali piknik, cuman nanti mungkin cari dulu ya kira-kira di mana tempatnya. Terus juga ya ibu-ibu kayak aku nih, kayak kita gini ya, sebenarnya ini juga bisa jadi win-win solution buat kita juga. Pertama tentunya rekreasi buat kita sama anak yang biasanya sehari-hari di rumah aja, keluar ke alam bebas gitu ya, liburan tapi dengan hemat, main-main di taman itu udah enak banget. Jadi anak-anak biar main tuh dia di playground, dia kejar-kejar binatang di area terbuka. Kita juga bisa santai-santai duduk-duduk, terus juga ya menikmati alam gitu. Terus juga, nah ini aku dapat melihat kesempatan dari sini, yaitu adalah aku juga bisa sekalian konten. Jadi karena aku sering kayak begini, jadi aku pikir sekalian aja aku kontenin. Nah yang aku jadikan konten itu adalah review playground atau taman gratis, dan itu ternyata banyak banget juga disukain sama orang-orang, karena orang-orang juga ternyata butuh loh informasi tentang ini. Makanya ini bisa jadi win-win solution buat aku, bisa sekalian liburan tapi bisa juga sambil bikin konten yang hopefully bisa dapat penghasilan. Nih aku kasih tips ya supaya jalan-jalan jadi lebih hemat. Pertama, bisa bawa tikar dan bekal dari rumah supaya bisa lebih hemat uang makan. Kedua, beli tempat gratis, salah satunya adalah taman. Yang ketiga, jalan dalam kondisi udah kenyang. Jadi nanti di tempat tujuan cukup jajan sedikit aja. Di momen ini aku jadi sadar, yang penting bukan seberapa jauh atau mewah tempatnya, tapi seberapa besar usaha kita untuk tetap hadir dan menikmati kebersamaan bersama keluarga. Ya kan? Di masa-masa sulit kayak sekarang, kita jadi belajar banyak bahwa bersenang-senang itu nggak harus mahal. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan supaya keluarga tetap bahagia dan dekat. Buat aku dan anak yang sehari-hari di rumah aja, jalan-jalan keluar rumah lah salah satu jawabannya. Kalau kamu juga lagi cari cara untuk tetap dekat dengan keluarga, walaupun kondisinya lagi nggak ideal, semoga cerita ini bisa kasih sedikit inspirasi ya. Kalau kamu punya versi jalan-jalan hemat ala keluargamu sendiri, boleh banget share di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat yang lain. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video lainnya. Bye!